Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an. Hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kucuran pahala dan kucuran kebaikan atas perbuatan ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Yang menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalannya menuju surga. Mudah-mudahan kita yang di sini mencari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan jalan kita ke surga nantinya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, langsung saja bahwa tema kita ini seputar fikih thaharah dalam fatwa tarjih atau dalam pandangan tarjih Muhammadiyah. Ini nanti bisa diikuti atau bisa diperhatikan pada fatwa tarjih jilid 2. Fatwa tarjih jilid 2 itu membahas salah satu sub bahasannya itu adalah thaharah. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, salah satu yang ditanyakan ke fatwa tarjih ketika itu, fatwa tarjih di zaman Pak Asmuni ini, tentang wanita haid memegang dan menghafal Al-Quran. Nah, ada pertanyaan ketika itu ditanyakan dari Pekalongan tentang memegang Al-Quran misalnya untuk dipindahkan ke tempat lain, atau bahkan membaca Al-Quran untuk hafalan atau untuk mengajarkan atau untuk belajar. Maka fatwa tarjih, hadirin wal hadirat, Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, menengahkan beberapa ayat yang mungkin nanti bisa kita diskusikan mengenai hukum memegang Al-Quran, baik itu nanti memindahkannya atau justru lebih daripada itu, yaitu membaca dan mengajarkannya. Nah, sebelum saya sampai kepada kesimpulan, ada satu ayat yang nanti bisa kita urai atau yang kita baca dalam surat Al-Waqi'ah ayat ke-79. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamussuhu illal mutahharun. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa la yamussuhu, tidaklah menyentuhnya, itu kembali kepada Al-Qur'an, illal mutahharun, kecuali orang-orang yang disucikan. Nah, timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan al-mutahharun dalam ayat ini, dalam surah Al-Waqi'ah ayat 79 ini? Apakah al-mutahharun di sini adalah orang yang berwudu misalnya, atau al-mutahharun di sini adalah orang yang selamat dari dosa, atau al-mutahharun di sini adalah malaikat? Maka pertama-tama hadirin yang dimuliakan Allah, bahwa kalau kaitannya dengan orang beriman, ada ayat di dalam Al-Quran menerangkan kalau orang beriman itu sejatinya tidak memiliki kenajisan. Baik kenajisan bentuknya itu adalah ain, fisik, atau kenajisannya itu berbentuk majazi atau non fisik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najisun. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Dipahami dari ayat ini bahwa yang najis itu adalah orang-orang musyrik. Adapun orang-orang beriman, tidak sedikit pun ada kenajisan padanya, baik secara fisik maupun non fisik. Walaupun nanti jumhur ulama menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud najis dalam ayat ini bukan najis secara fisik. Artinya
Sekalipun orang musyrik Allah katakan najis di sini, maka najis yang dimaksud adalah najis non fisik, yaitu keyakinan mereka. Keyakinan mereka, akidah mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah keyakinan najis, keyakinan yang kotor. Nah, bersamaan dengan ayat ini dapat kita pahami, ini disebut nanti mafhum mukhalafah. Pemahaman terbalik dari ayat ini ketika Allah mengatakan bahwa orang musyrik najis, berarti orang mukmin tidak najis. Kalau tidak najis apa namanya? Ya mutahhar atau tahir. Berarti orang muslim itu sejatinya adalah orang yang disucikan dari kotoran-kotoran keyakinan itu, atau orang yang suci tahir dari keyakinan-keyakinan yang kotor itu. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innal muslima la yanjus. Hadis ini diriwayatkan dari Huzaifah bin Yaman, dikutip oleh tim Fatwa Tarjih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang muslim itu tidak najis. Dalam sebuah riwayat yang panjang hadirin yang dimuliakan Allah dalam Sahih Bukhari, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau satu hari kata beliau, laqitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ba'di turuqil Madinah. Aku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu jalanan Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan para sahabat. Pada saat itu ada Abu Hurairah. Abu Hurairah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian terjadilah mujalasah, majlis, bermajlis mereka di situ. Kumpul duduk-duduk. Lalu kemudian Abu Hurairah pergi. Sejurus kemudian atau beberapa saat kemudian Abu Hurairah balik lagi, kemudian Rasulullah bertanya, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Kamu dari mana saja ya Abu Hurairah?" Abu Hurairah cerita bahwa dia kuntu junuban. Tadinya aku dalam keadaan junub. Fastahyaitu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahirin. Saya malu ya Rasulullah bermajlis dengan Rasulullah dan saya dalam keadaan tidak suci. Itulah sebabnya Abu Hurairah pergi meninggalkan Rasulullah. Abu Hurairah mandi, dia mandi junub dulu, selesai mandi junub balik lagi dia temui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah, mendengar pernyataan itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan subhanallah. Rasulullah takjub. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maha suci Allah. Innal mu'min la yanjus. Orang beriman itu tidak najis. Nah, berdasarkan hadis ini bahwa innal mu'min la yanjus, orang beriman itu tidak najis, berarti sejatinya orang beriman itu suci. Kalau orang beriman itu suci, baik secara fisik maupun secara non fisik, artinya sah-sah saja orang beriman itu memegang Al-Quran. Begitu kurang lebih metode pendalilannya. Lalu kalau dikatakan ayat itu kan dengan tegas mengatakan la yamussuhu illal mutahharun, tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu atau tidak boleh menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Maka kita katakan pertama bahwa kalaupun kita katakan arti dari ayat itu adalah demikian, maka orang beriman sejatinya tidak najis. Orang beriman sejatinya suci, orang beriman sejatinya sudah disucikan dari kotoran-kotoran keyakinan yang tidak tepat. Lalu kalaupun dikatakan bahwa yang dimaksud mutahharun di situ adalah tahir, dan yang dimaksud tahir di situ adalah mutawadi', bahwa tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang tahir, orang yang suci, orang yang sudah wudu. Maka kita katakan pertama ayat ini sebenarnya kalau kita baca lebih lanjut, ayat ini terkait dengan Al-Quran di Lauhul Mahfud. Bahwa Al-Quran di Lauhul Mahfud kata Allah, la yamussuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran di Lauhul Mahfud kecuali orang-orang yang telah disucikan. Maka sebagian ahli tafsir menafsirkan al-mutahharun di sini adalah al-malaikah. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan la yamussuhu illa tahirun? Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci. Lalu kemudian ditafsirkan
oleh para ulama suci di situ adalah orang wudu, maka kita katakan sebenarnya sebagaimana dikatakan tim fatwa tarjih, la yamussuhu illa tahir, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an itu kecuali dia adalah orang yang telah suci, maksudnya telah wudu, maka kita katakan la yamussuhu di situ la litahrim, bukan untuk pengharaman, tapi sekedar makruh saja. Dan ini adalah pendapat Imam Malik radhiyallahu anhu. Imam Malik mengatakan la yamussuhu illa tahir, tidaklah menyentuh Al-Qur'an itu kecuali orang yang suci, maksudnya orang yang wudu. La yamussuhu di situ tidak bermakna haram. Dan ini memang hadirin yang dimuliakan Allah agak berbeda dengan apa yang diyakini masyarakat kita. Karena kalau kita lihat nih ya, dalam kitab-kitab yang diajarkan di pesantren di Indonesia yang mayoritas tentunya adalah kitab-kitab Syafi'iyah. Misalnya kalau kita buka dalam Matan Abi Suja, maka kita akan mendapati keterangan dalam kitab Matan Abi Suja, atau nanti yang lebih populer syarahnya Fathul Qarib, bahwa yuhram alal muhdathi thalathatu asya, diharamkan orang yang berhadas, maksudnya orang yang tidak wudu itu 3 hal. Di antaranya adalah as-salatu, yang kedua at-tawafu, yang ketiga mashul mushafi wa hamluhu. Jadi dalam keyakinan Syafi'iyah atau madhab Syafi'i, bahwa orang yang tidak berwudu atau yang kita sebut muhdats atau muhdits, sejatinya mereka diharamkan untuk pertama salat karena tidak berwudu, dan ini ada dalilnya tentunya. Yang kedua tawaf, yang ketiga mashul mushafi wa hamluhu, menyentuh mushaf dan memindahkan mushaf atau membawa mushaf. Nah, poin ketiga inilah yang kita sebut tadi, sejatinya para ulama ikhtilaf. Dan tim fatwa tarjih merojihkan bahwa dalam hal ini yang lebih baik berwudu, tapi kalaupun tidak berwudu tidak haram, apalagi kalau kemudian ada hal-hal yang tanda kutip mendesak. Misalnya kita guru di sekolah, kita ngajarkan Al-Quran dan sangat dipahami atau bisa dipahami bahwa kalau kemudian ketika kita ngajar mesti selalu dalam keadaan berwudu, itu hal yang sulit. Maka begitu dalam keadaan tidak berwudu dan kita sedang mengajarkan Al-Quran, entah karena kita mengajarkan Al-Quran hadis ya, atau mata pelajaran atau mata kuliah Al-Quran hadis, atau kemudian kita sedang mengajarkan tahsinil qiraah, perbaikan baca Al-Quran, atau kemudian ada ujian tahfidz misalnya, kita dalam keadaan tidak berwudu, maka dalam pandangan majelis tarjih, tidak berwudu megang Al-Quran tidak haram, tidak berdosa, tapi lebih baik berwudu. Dalam hal ini kita sebut hukumnya makruh. Hanya diutamakan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan suci, terutama kalau membacanya. Artinya, kalau dalam keadaan tidak berwudu, tidak yuhram, tidak haram mutlaqan, dan tidak yu'tham, tidak dosa, tapi yukrah, sekedar makruh saja, karena yang lebih utama harusnya berwudu untuk ta'ziman lil Quran, untuk menghormati Al-Quran, untuk memuliakan Al-Quran dan beradab dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab suci, harusnya dipegang, dibaca dan dihafal dalam keadaan bersuci. Dan ini pilihan dari Majelis Tarjih pimpinan pusat Muhammadiyah yang dituangkan dalam buku Tanya Jawab jilid 2. Nah, dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, ini sebagai jawaban. Nah, karena kan di masyarakat kita sering bertanya-tanya, boleh nggak nyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak wudu? Dan satu hal sebelum saya sampaikan, masalah toharoh ini kalau kita kaji dalam kitab-kitab usul fikih, atau kalau kita kaji dalam kitab-kitab yang terkait dengan adab menuntut ilmu seperti buku Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, maka ilmu tentang toharoh termasuk ilmu fardu ain. Jadi ilmu itu terbagi dua, ada yang sifatnya fardu ain, ada yang sifatnya fardu kifayah. Fardu ain adalah ilmu
yang terkait dengan ibadah harian kita yang kita kerjakan berulang-ulang. Sehingga seperti yang disebut oleh para ulama, mimma la yu'dzar jahluhu, sesuatu yang tidak diizinkan kita tidak mengetahuinya. Setiap hari kita bergumul dengan toharoh. Kok ya bisa ada orang sudah usia misalnya 40 tahun toharoh atau konsep bersuci aja nggak tahu. Maka toharoh dan wa ma yatafarra'u anha dan bagian-bagian dari toharoh termasuk ilmu yang sifatnya fardu ain. Gitu. Termasuk juga nanti fardu ain solat. Solat kan sehari paling tidak 5 kali. Belum lagi ditambah dengan solat sunnah yang mengiringinya. Ada yang disebut dengan solat sunnah rawatib, diambil dari kata ratibah, artinya solat sunnah yang sering didawamkan Rasulullah. Setiap hari orang pasti solat. Kalau ada orang yang tidak mengetahui hal-hal terkait solat, wa may yatafarra'u anha, dan hal-hal yang turunan dari solat, ini termasuk yang tidak diuzur pelakunya atau tidak diberikan maaf untuk tidak mengetahui hal tersebut. Makanya ilmu tentang sholat wajib. Begitu juga ilmu tentang ibadah puasa. Setiap tahun kita puasa Ramadan. Bahkan di antara bulan-bulan selain bulan Ramadan ada puasa-puasa lain yang sering kita kerjakan. Ada puasa Daud misalnya, kalau yang biasa Daud, Senin Kamis, atau puasa-puasa yang lain, Ayamud Bid, begitu. Maka hal-hal yang terkait dengan puasa termasuk ilmu fardu ain. Begitu. Disebut fardu ain karena memang pelaksanaan ibadah tersebut sifatnya fardu dan dia dilakukan berulang-ulang, ma'atikrar. Jadi karena dia wajib dikerjakan dan dilakukan berulang-ulang, apalagi tiap hari pasti dilakukan, maka ilmu yang terkait dengan ibadah tersebut fardu ain. Dan diantaranya adalah at-toharotu. Dan nanti toharoh itu luas. Mulai dari air yang dipakai sebagai media untuk bersuci, debu, perabotan, kemudian wudu, tayamum, mandi janabah. Kalau perempuan ditambahkan lagi cairan yang keluar dari tubuh, ya kan? Haid, nifas. Nah, ini semua termasuk ilmu yang tidak diuzur, pelakunya tidak tahu, alias ilmunya ilmu fardu ain. Nah, nanti ada ilmu fardu kifayah. Enggak semua kita harus tahu. Misalnya ekonomi Islam, sistem politik Islam, pendidikan Islam, itu biarkan aja para mutakhassisun, orang-orang yang mengambil takhassusat, orang-orang yang mengambil pendalaman, ngambil magister atau master atau doktor di situ. Enggak semua harus jadi pakar pendidikan Islam, enggak semua harus jadi pakar ekonomi Islam, enggak semua harus jadi pakar politik Islam. Tapi semua pasti bersuci, semua pasti sholat, semua pasti puasa dan ibadah-ibadah yang lain. Maka dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terlihat sepele kitab Thaharah, tapi sejatinya termasuk ilmu yang wajib ain dan kita tidak diberikan kesempatan untuk tidak tahu. Alias nggak boleh kita bilang, aduh saya nggak ngerti nih dalam hal ini. La wallahi, nggak diberikan izin atau maaf begitu untuk tidak mengetahuinya. Nah, termasuk dalam hal ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah adalah apa status seseorang yang menyentuh Al-Quran atau tasawuf, buka bolak-balik Al-Quran, atau bahkan dia baca, atau dia pindahkan, atau dia hafal, sedangkan dia dalam keadaan tidak wudu. Nah, tadi udah kita bahas ya, bahwa dalam pilihan Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dituangkan dalam buku tanya jawab, nanti bisa dilihat ya di halaman 39 sampai 40, boleh ma'al karohah, artinya orang yang tidak berwudu boleh nyentuh Al-Quran, tapi lebih utama dia harusnya berwudu. Loh, apa dasarnya? Sementara kalau kita lihat dalam pandangan masyarakat, dalam hal ini masyarakat kita bermadhabkan dengan madhab Syafi'i, bahwa mashul mushaf wa hamluhu yuhram
membawa mushaf atau membaca mushaf atau tasawuf mushaf dalam keadaan tidak wudu itu haram, terlarang. Makanya ada dai-dai tertentu, misalnya Ustadz Abdul Somad ya, Ustadz yang fakih sekali, kita hormat sekali dengan beliau. Beliau dengan tegas mengatakan tidak boleh bagi orang yang tidak berwudu menyentuh Al-Quran, memindahkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Ya, beliau punya madhab seperti itu, beliau punya pandangan seperti itu karena beliau menginduk kepada madhab Syafi'i. Bagi beliau ada dalil-dalil beliau, bagi beliau ada argumentasi beliau yang kuat, dan kita hormati pandangan beliau tanpa perlu kemudian merendah-rendahkan beliau, karena beliau adalah orang yang luar biasa ilmunya, Allah telah angkat derajatnya. Namun bersama dengan itu kita juga punya pandangan dan kita juga punya pendahulu dalam masalah ini, dan dalam hal ini kelapangan dada sangat diperlukan, begitu, bahwa warga Muhammadiyah menganggap tidak haram bagi orang yang tidak berwudu menyentuh Al-Quran, tasawuf atau membolak-balik Al-Quran, bahkan membaca Al-Quran dalam keadaan tidak berwudu. Tapi memang lebih utama berwudu. Adapun tadi beberapa dalil yang mungkin dipakai, ya misalnya di sini kalau kita buka buku Kitabut Tahdzib, dasar yang dipakai adalah Rawahul Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddau. Tidak sah salat salah seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi dianggap bahwa salat, tawaf dan termasuk di antaranya mashul mushaf bagian daripada ibadah, dan ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali dalam keadaan bersuci. Nah, problemnya salat dan tawaf, kita tahu, kita sepakat salat dan tawaf adalah ibadah mahdhah, bahkan ibadah mahdhah muqayyadah. Ada istilah nanti Pak Bu, ibadah mahdhah muqayyadah, ibadah murni yang tata caranya, tempat pelaksanaannya, bahkan waktu pelaksanaannya sudah ditentukan oleh syariat. Tapi ada ibadah mungkin dia bagian dari mahdhah tapi tidak muqayyadah. Ada ibadah murni dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi tata caranya tidak dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, waktunya juga tidak dibatasi dengan batasan-batasan tertentu, tempatnya pun tidak dibatasi dengan batasan-batasan tertentu. Misalnya apa? Zikir. Misalnya apa? Baca Quran. Nah, kalau kaitannya dengan apa yang kita bahas, kalaulah disamakan membaca Al-Quran, nyentuh Quran dengan tawaf, maka kita nggak sepakat. Tawaf iya ibadah dan dia ibadah mahdhah muqayyadah, tapi kalau zikir, baca Quran, nyentuh Quran, tadabbur Quran, maka dia ibadah pun kalau kita sebut ibadah mahdhah, dia ibadah mahdhah mutlaqah. Jadi beda. Karena dia ibadah mahdhah mutlaqah tidak disyaratkan sebagaimana syarat dalam salat, tidak disyaratkan sebagaimana syarat dalam tawaf, begitu. Sampai di sini kira-kira jamaah paham? Nah, ini kalau berbicara fikih ini memang kita butuh konsentrasi. Dia ilmunya ilmu logik. Kalau begini maka begitu, kalau begitu maka begini, begitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Poin B itu kalau kaitannya dengan orang yang tidak wudu. Nanti maka kita katakan orang berhadas itu keadaannya dua, ada kondisi di mana hadas itu hadas besar, ada kondisi di mana hadas itu hadas kecil. Dan kedua kondisi ini adalah dua kondisi yang berbeda dengan dengan kondisi yang berbeda dan juga dengan keadaan yang berbeda. Artinya begini, kalau tadi kita katakan nyentuh Al-Quran tidak berwudu tidak dosa karena kondisinya berhadas hadas kecil. Lalu bagaimana kalau seandainya nyentuh Al-Quran sementara dia dalam keadaan haid, sementara dia dalam keadaan nifas, atau baca Al-Quran dalam keadaan haid? Pertanyaannya, kalau pertanyaan ini dilempar kepada jamaah, kira-kira jawabannya apa? Boleh nggak orang dalam keadaan haid nyentuh Al-Quran? Boleh nggak orang dalam keadaan haid atau nifas
baca Al-Quran atau ngajarkan Al-Quran? Maka jawaban dari majelis tarjih menukilkan atau menuliskan mengenai larangan orang yang sedang haid dan nifas. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dari Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'u al-haidu walan nufasa'u minal Qur'an syai'a. Ya. Tidak boleh wanita haid, begitu juga wanita nifas membaca Al-Qur'an sedikit pun. Dan la taqra'u di sini dipahami sebagai larangan. Dipahami sebagai larangan walaupun nanti ada tambahan dari majelis tarjih. Kami memilih sekalipun tidak ada dasar ini terkait. Begitu juga nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqra'u al-junubu wal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak boleh orang yang junub, orang yang haid membaca Al-Qur'an. Begitu. Jadi kondisinya sama bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas, bagi orang yang junub, karena tiga-tiganya dalam kondisi hadas besar, maka tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Kalau Al-Qurannya itu mushaf. Kalau Al-Qurannya non mushaf misalnya buku tafsir, atau misalnya aplikasi Al-Quran digital di handphone, apakah statusnya sama? Beda. Karena larangan ini sebenarnya terikat hanya kepada mushaful Quran. Al-Quran di sini al-mushaf. Begitu. Nah, kita lihat di sini tulisan dari majelis tarjih. Para ulama berselisih pendapat tentang hal ini. Sebagian riwayat menyatakan bahwa Imam Malik membolehkan orang yang sedang haid membaca Al-Quran dan tidak membolehkan orang yang sedang junub. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad melarang orang yang sedang haid dan junub membaca Al-Quran sekalipun kurang dari satu ayat. Artinya sekalipun muqatta'ah, artinya tidak lengkap satu ayat dibaca pun Imam Syafi'i dan Imam Ahmad punya fatwa nggak boleh. Daud Adh-Dhahiri justru membolehkan, beralasan bahwa tidak ada hadis yang sahih yang melarang orang membaca Al-Quran. Karena Daud Adh-Dhahiri atau dalam mazhab Adh-Dhahiri tidak ditemukan dalil dengan tegas yang melarang orang junub, orang haid, orang nifas membaca Al-Quran. Mazhab Adh-Dhahiri melihat hadis-hadisnya tidak sampai derajat sahih. Walaupun para ulama dalam hal ini jumhur ulama dari mazhab yang kita kenal, mereka menganggap bahwa hadis tentang larangan itu makbul, diterima. Bahkan hampir saja bisa katakan ijma para ulama bahwa para ulama tidak berbeda pendapat terkait dengan ketidakbolehan orang haid, orang nifas, orang junub membaca Al-Quran. Namun yang dipilih majelis tarjih, sekalipun tidak ada dasar larangan yang kuat, maka untuk pendidikan akhlak lebih utama tidak dilakukan kecuali dalam keadaan terpaksa. Dalam keadaan terpaksa misalnya kita mesti banget harus mengajarkan poin itu di kelas misalnya. Tapi saya pikir selama saya ngajar, selalu yang dijadikan bahan untuk ngajar ayat Al-Quran tidak langsung mushaf, biasanya buku tafsir atau buku fikih, atau justru kadang-kadang aplikasi seperti yang di laptop kita ini PDF. Sehingga hadirin yang dimuliakan Allah, yang lebih kuat adalah bagi wanita haid, wanita nifas atau orang yang junub, maka tidak tasawwuf bil Quran, tidak bolak-balik mushaf Al-Quran. Kalaupun harus ngaji, maka carilah selain Quran, carilah selain mushaf, buku tafsir misalnya. Ustadz, apakah kami yang dalam keadaan haid tidak boleh berzikir? Siapa bilang nggak boleh berzikir? Berzikirlah. Ya, tapi kan kami ingin baca Al-Quran. Buat apa baca Al-Quran? Kami mau mengulang-ulang hafalan. Ulang-ulanglah hafalan dengan cara memegang selain Al-Quran. Sekarang kan banyak aplikasi di handphone gitu. Begitu. Artinya
agar kita tidak masuk dalam kategori yang dimaksud oleh Nabi la taqra'ul haid syai'an minal Qur'an. Tapi bersama dengan itu kita juga tetap bisa terhubung berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Walhasil Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kalau memang harus baca maka baca, tapi kalau bisa jangan kalau dalam keadaan junub. Kalau bapak-bapak kan nggak haid. Nah, oke, taruhlah kita udah paham masalah itu. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau nanti ada yang mau ditanyakan dicatat aja dulu ya. Saya mau lompat ke masalah haruskah wudhu kalau mengantuk. Ini ditanyakan dari Banjarnegara terkait orang yang mengantuk sampai kaget, dan itu sering kita lihat dalam khutbah Jumat misalnya, begitu diingatkan langsung kaget begitu. Apakah orang yang ketika tertidur sejenak atau mengantuk dalam khutbah Jumat begitu ditegur kaget, wudhunya batal atau tidak batal? Nah, ini sebenarnya kalau kita buka kitab-kitab fikih, maka ini adalah mahalun niza atau ikhtilaf ulama terkait dengan orang yang tertidur. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ada hadis yang didatangkan majelis tarjih, yaitu al ainani wika usuhi paman nama falyatawadda. Al ainani, kedua mata ini adalah wika usah, adalah otot bagi dubur. Makanya kalau kita tertidur, kita itu tidak menyadari apa yang terjadi pada dubur kita. Ya, maaf saja nih, orang yang tertidur kadang-kadang sangkinkan pulasnya dia durat atau dia pusa. Orang Arab bilang kentut yang durat itu duratun. Kalau kentut yang pusaun bahasa Arabnya. Orang yang tidur pulas, sangkinkan pulasnya, yakin pasti tidak sadar kalau otot duburnya sudah merenggang sehingga durat atau pusa bisa keluar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al ainani wika usah, kedua mata ini adalah otot dubur. Kalau orang yang masih terjaga, orang yang masih dalam keadaan sadar, pasti bisa tahan-tahan. Tapi kalau udah tertidur nggak bisa nahan dia. Maka kata Nabi, faman nama falyatawadda, yang tidur maka hendaklah dia wudu. Kenapa? Kalau dia tidur dia nggak sadar apa yang terjadi. Besar kemungkinan, aghlabudzan, besar kemungkinan kalau dia durat atau dia pus, maka dia tidak akan menyadari hal tersebut. Pertanyaannya yang kemudian menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama, tidur seperti apa yang dihukumi kalau dia tidur wudunya batal? Tadi kan kata Nabi, kedua mata itu adalah otot dubur, yang tidur wudunya ganti. Nah, pertanyaannya, tidur yang seperti apa yang mewajibkan kita ganti wudu? Apakah orang yang tertidur di sholat Jumat misalnya sampai ngorok-ngorok itu wajib wudu atau wajib ganti wudu? Wudunya udah batal? Pengalaman bapak-bapak kalau naik KRL duduk tidur, bapak-bapak kan gitu, pura-pura tidur atau tidur beneran di KRL. Kira-kira sadar nggak dalam keadaan duduk itu apa yang terjadi, atau samar-samar sadar nggak apa yang terjadi di KRL? Maka di sini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Yang dipilih oleh majelis tarjih ini sama seperti yang dipilih oleh mazhab Hambali. Tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur yang pulas dengan cara rebahan. Kalau tidurnya nggak rebahan, seperti orang khutbah Jumat duduk, ya pertama dia dalam keadaan tidurnya tidak betul-betul pulas, sekalipun bunyi mungkin ya gitu. Yang kedua, bagian bawahnya masih kesumbat. Ya. Itu biasanya kalau keluar bangun langsung itu. Nah,
hal ini dikuatkan hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ra'a Rasulullah. Ibnu Abbas melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama dalam keadaan tidur. Rasulullah tertidur wa huwa sajidun, dan Rasulullah dalam keadaan sujud. Hatta ghatta wa nafakha thumma qama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sujud itu terlelap sedikit aja. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bangkit wa yusalli, kemudian melanjutkan salatnya. Selesai, Ibnu Abbas bertanya, "Ya Rasulullah, innaka qad nimta." Ya Rasulullah, tadi engkau tidur ya Rasulullah. Tadi salatnya tidur Rasulullah. Gimana ini ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Innal wudu la tajib ila alaman nama muttaji'an." Kata Rasulullah selesai salat, dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya wudu la tajib illa alaman nama. Sesungguhnya wudu, maksudnya ganti wudu itu enggak wajib kecuali bagi orang yang tidurnya muttaji'an. Tidurnya berbaring. Kalau tidurnya duduk sambil goyang-goyang kepala, merem-merem, enggak apa-apa. Nah, itu 20% tidur, 80% sedang berpikir. Sedang mikirin rumah itu. Iya. Fa innahu idza taja'a istarahat mafasiluhu. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang kalau dia udah berbaring atau terbaring, istarahat mafasiluhu, ruas-ruas sendinya, tulang-tulangnya itu akan istarahat, akan rehat. Nah, kalau udah rehat, maka dia akan kehilangan kesadaran. Artinya pada saat itu dia akan kehilangan kesadaran, nggak ngerti apa yang terjadi, fungsi akalnya kemudian melemah, tertidur. Makanya nanti dari sini juga bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para ulama itu sepakat orang yang kehilangan kesadaran atau orang yang kehilangan fungsi akal, wudunya batal. Misalnya ada orang sudah wudu mau sholat, tapi kemudian karena serangan sakit tertentu pingsan, 3 menit kemudian sadar, maka wudhunya dianggap batal. Karena ketika beberapa menit sebelumnya dia kehilangan fungsi akal, kehilangan kesadaran, dan dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya, besar kemungkinan kalau ada pusak, ada pus-pus itu keluar, dia nggak sadar. Maka kesimpulannya, hadirin yang dimuliakan Allah, tidur yang membatalkan wudhu itu adalah tidur yang disertai dengan berbaring. Artinya kalau tidurnya itu hanya tidur-tidur ngantuk-ngantuk ayam, maka tidurnya itu tidak membatalkan wudhu. Gitu. Itu kan bapak-bapak sering begitu, pura-pura aja itu Bu, jangan salah Bu. Ibu kalau ngelihat bapak-bapak merem-merem itu pura-pura itu. Atau kalau di kereta merem-merem juga pura-pura itu. Nah, 20% tertidur karena matanya dipejamkan, 80% lagi mikirin ibu dia. Ya, kalau tidurnya seperti itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau memang betul-betul sampai pada kondisi kita sepakat dia kehilangan kesadaran, sekalipun duduk. Ini poin terakhir. Dia kehilangan kesadaran, duduk tapi kehilangan kesadaran, sampai dibangunin, Pak. Oh, begitu bangun ngelihat kita matanya merah. Wah, kalau ini bukan lagi tidur terkantuk-kantuk, ini sudah terlalu lelap ini. Jadi tidur yang tidak membatalkan wudhu itu adalah tidur terkantuk-kantuk ya, dalam keadaan duduk biasanya. Tapi kalau duduknya betul-betul lelap sekali, sehingga pakai war-war, pakai ngencas segala gitu ya, pakai liur, batal wudhunya. Gitu. Karena besar kemungkinan dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya. Dan kalau seandainya keluar angin, dia tidak tahu tuh anginnya keluar. Nah, apalagi nih Bu? Air madi, tahu nggak air madi Bu? Nah, ini termasuk juga hal yang penting. Kita udah bahas pertama tadi apa tadi?
Tadi kita bahas tentang menyentuh Al-Quran. Udah, ini bagian dari toharoh. Tadi yang kedua kita udah bahas bagaimana kalau seandainya kondisi orang ngantuk, apakah wudhunya batal. Nah sekarang kita berbicara air madhi. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa itu air madhi? Nah nanti air yang keluar dari dua jalan. Jadi air itu, jadi nanti kalau kita buka buku Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ada beberapa cairan dari tubuh kita itu memang harus dikeluarkan. Di antaranya itu adalah darah, air pipis, dan air mani. Ini tidak boleh tidak dikeluarkan karena akan mengganggu kesehatan kalau nggak dikeluarkan. Darah bisa dikeluarkan dengan cara donor kalau sekarang pendekatannya. Kalau dulu biasa dengan hijamah atau dengan cara berbekam. Ya. Makanya orang kalau nggak pipis-pipis sakit nggak? Sakit. Nggak boleh, dia harus pipis. Begitu juga orang juga harus berhubungan badan biar sehat. Nah, di antara cairan yang keluar dari dua jalan, istilahnya itu sabilaini, ma kharaja minas sabilaini. Kalau kita lihat dalam kitab-kitab fikih klasik, ada istilah sesuatu yang keluar dari dua jalan, jalan depan maupun jalan belakang. Bahasa Arabnya kubulun wa duburun. Kubul yang di depan, duburun yang di belakang. Yang keluar dari depan maupun dari belakang najisun. Semuanya najis. Apa bedanya najis dengan hadas, Bu? Kalau najis adalah bendanya, ainuha, bendanya. Baik bendanya itu padat maupun bendanya cair. Sementara hadas itu adalah kaunuha, kondisinya. Jadi orang disebut berhadas adalah kondisi dia terhalang untuk melaksanakan sholat karena telah keluar salah sesuatu dari dua jalan tersebut. Atau dia melakukan sesuatu yang lain, misalnya apa? Berhubungan badan. Jadi hadas itu bukan bendanya. Najis itulah bendanya, baik bendanya itu padat maupun bendanya cair. Sedangkan hadas adalah kondisi di mana seseorang terhalang untuk melaksanakan sholat. Kenapa bisa terhalang untuk melaksanakan sholat? Bisa jadi hadasnya besar atau boleh jadi hadasnya kecil. Hadasnya besar apabila dia melakukan hubungan badan misalnya. Hadasnya kecil apabila sesuatu keluar dari dua jalan itu, baik cair maupun padat, bahkan angin sekalipun. Sampai di sini mulai paham Bapak, Ibu, dimuliakan Allah. Nah, saya ingin cerita saya ini sebenarnya ada dalam Sahih Bukhari, bahwa dulu Ali bin Abi Thalib, siapa Ali? Menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali mengatakan kuntu rajulan madda'an. Saya itu sering keluar madhinya. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah lima kanibnatihi minni. Aku, kata Ali radhiyallahu anhu, malu bertanya kepada Rasulullah terkait air madhi ini karena posisi putri Rasulullah itu. Rasulullah punya putri, putrinya adalah istri Ali. Ali malu. Kira-kira menantu bisa malu kenapa Pak, Bu? Karena air madhi ini. Jadi air madhi ini adalah air yang biasa keluar, kalau di sini disebutin ya, cairan yang putih jernih yang keluar dari kemaluan dikala seseorang bernafsu, bukan waktu bermimpi dan bukan dikala bersetubuh, keluar tidak memancar dan tidak terasa lezat, bahkan kadang-kadang tidak merasa sama sekali, dinamai madhi. Maka nanti cairan yang keluar itu selain air pipis, ada air madhi, ada air wadi, ada air mani. Dan tiga cairan ini masing-masing beda perlakuan. Dalam artian begini, tiga diantaranya air pipis, air madhi, air wadi ini najis.
sedangkan air mani tidak najis. Tapi 3 air ini cukup sekedar dicuci saja, sementara air mani tidak cukup dicuci, harus mandi. Bapak-bapak paham? Pertanyaannya, apa air wadi, apa air madi? Kalau mau saya sederhanakan, air madi itu adalah air yang keluar disebabkan muqaddimah hubungan laki-laki perempuan. Sederhananya kalau menurut seksiologi, pelumas. Nah, laki-laki maupun perempuan memiliki cairan pelumas ini. Jadi begitu laki-laki perempuan suami istri bertemu, kemudian ada hasrat di antara mereka, maka masing-masing memproduksi cairan madhi ini. Makanya Ali malu nanya. Ali kan ngomong kuntu rajulan maddaan, saya itu adalah laki-laki yang sering keluar madhinya. Wah, ketahuan sama mertua, wah ini kerjaan menantu saya ini terus nih. Gitu. Maka dia malu. Maka dia bilang, fa amartul Miqdad, saya suruh Miqdad yang nanya. Akhirnya Miqdad nanya ke Rasulullah. Ali sebagai menantu malu nanya. Nanti ketahuan ulah menantu. Nah, akhirnya ditanya ke Miqdad. Ali minta Miqdad bertanya ke Rasulullah, kemudian ditanya ke Rasulullah. Rasulullah katakan, waghsil dzakarahu wa yatawadda. Cukup zakarnya, kemaluannya dibersihkan, kemudian berwudu. Artinya apa? Ketika seseorang memproduksi cairan madhi, maka toharohnya, bersucinya, perlakuan kita itu beda dengan mani. Nggak perlu mandi tapi cukup dicuci saja. Dan kalau wuduknya tadi batal gara-gara madhinya keluar, cukup dengan wuduk lagi. Tapi kalau mani nggak demikian. Mani sekalipun tidak melakukan hubungan seksual, tapi mani keluar, maka cara bersucinya tidak cukup dicuci, tapi wajib mandi. Begitu ya? Mafhum nggak nih? Saya ini rada-rada malu nih ngajarkannya ke bapak-bapak, ibu-ibu ini. Tapi perlu, ibu-ibu yang dimuliakan Allah ini ya, ibu-ibu Aisyah ini, ibu-ibu ini atas takdir Allah harus betul-betul telaten dalam masalah ini. Karena ibu-ibu kan memproduksi cairan. Entah cairan itu secara kedokteran ibu-ibu sebut keputihan atau kemerah-merahan atau apalah. Nah, semua cairan itu dihukumi najis. Karena dia keluar dari salah satu jalan. Makanya ibu-ibu harus ekstra hati-hati. Kalau bapak-bapak boleh selebor, garuk sana sini, udah digaruk pakai kiri, kanan digaruk boleh. Kalau ibu-ibu hati-hati. Begitu nempel cairan di celana dalamnya terkena najis nggak boleh dibawa sholat. Makanya jadi perempuan harus ekstra hati-hati. Dan ini termasuk fikih yang nggak boleh ibu nggak tahu. Kalau sempat puluhan tahun jadi perempuan nggak tahu masalah ini, kacau. Makanya dalam hal ini perempuan itu sangat mustahabbah, sangat disukai sering melakukan istinja atau sering melakukan cebok atau sering bersih-bersih. Jadi kalau ada cairan najisnya nggak nempel di sembarang tempat. Begitu. Nah, dari sini apakah wajib mandi kalau sedang duduk-duduk dengan, wah ini kekasih lagi pertanyaannya di fatwa tarjih ya, atau dengan istri lah ya, mengeluarkan cairan yang kita sebut tadi secara seksiologis pelumas. Maka jawabannya tidak perlu mandi, cukup dicuci saja. Begitu. Tapi yang pasti wuduknya batal. Dan kalau ada cairan itu lengket di pakaian, maka pakaiannya nggak boleh dibawa sholat. Nah, selain itu khusus untuk perempuan, apapun yang keluar dari perempuan maka itu terkategorikan najis, maka perempuan harus lebih hati-hati. Terakhir kali ya, saya takut terlalu banyak yang kita bahas. Kayaknya ibu-ibu banyak nyatat, tapi kalau terlalu banyak yang kita bahas nanti banyak pula yang hilang.
Terakhir, ini pertanyaan ditujukan terkait dengan cara membasuh kepala. Cara membasuh kepala itu cukup di ubun-ubun atau sampai ke belakang, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, terus dari mana datangnya membasuh kepala itu cuma di ubun-ubun saja? Nah, yang benar, hadirin yang dimuliakan Allah, tata cara wudhu atau tata cara membasuh kepala itu adalah dengan membasuh bagian depan sampai ke belakang, lalu kemudian sebagaimana yang diriwayatkan summa radda bihima ila makanil ladzi bada'a minhu, dibalikkan lagi ke tempat semula. Dan ini kalau kita buka dalam kitab-kitab fikih, dalam kitab-kitab Syafi'iyah misalnya, kita akan mendapati termasuk sunanul wudu. Termasuk sunnah wudu itu adalah membasuh seluruh bagian kepala. Begitu. Nanti kalau kita belajar fikih Syafi'i ada yang disebut dengan faraidul wudu, ya. Ini kalau kita buka dalam kitab yang disebut dengan Matan Takrib, faraidul wudu, ada yang disebut dengan faraidul wudu atau wajib wudu. Wajib wudu itu apa saja wajib wudu? Mulai dari an-niyatu, ya. Kemudian an-niyatu inda ghuslil wajhi, ghuslil yadaini ma'amir faqaini, mashi ba'di ra'si wa ghaslihi. Jadi furudul wudu yang wajib dalam wudu itu ada 6. Pertama, niat ketika membasuh wajah. Artinya yang terakhir kali atau niat itu dimulai ketika membasuh tangan, dan akhir kali niat itu dihujamkan di dalam hati dalam mazhab Syafi'i adalah ketika membasuh wajah. Setelah membasuh wajah baru pasang niat, nggak sah. Nah, itu yang pertama, an-niyatu inda ghusl wajhi. Dalam mazhab Syafi'i, furudul wudu atau wajib wudu yang pertama adalah niat ketika membasuh wajah, yang kedua membasuh wajah itu sendiri atau mencuci wajah lebih tepatnya, kemudian mencuci kedua tangan sampai ke siku, kemudian membasuh sebagian kepala, ya. Kemudian membasuh atau mencuci rijlaini ilal ka'baini, mencuci kedua kaki hingga ke ka'ab. Apa tuh ka'ab? Mata kaki. Dan yang keenam, at-tartibu ala ma dzakarnahu, tertib urutan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Wa sunanuhu, dan sunnahnya atau sunnah wudu itu asyratu asya, ya. Yang pertama at-tasmiyatu, menyebut atau mengucapkan bismillah. Yang kedua ghuslu kaffaini qabla idkhalihima al-ina'a, mencuci kedua pergelangan tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah air atau ember. Al-madmadatu, kumur-kumur. Al-istinsyaku, masukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Mashul udhunaini zahirihima wa batinihima bima'in jadidin, membasuh kedua daun telinga baik bagian depan atau bagian belakang. Dalam mazhab Syafi'i ditetapkan dengan air baru. Jadi basuh kemudian pakai air baru. Tapi kalau kita lihat dalam hadis-hadis langsung begitu. Wa tahlilul lihiyati al-kathah, kemudian menyeka-nyeka jenggot yang kathah. Kathah itu lebat. Wa takhlilul asabi al-yadaini, dan kemudian menyela-nyela, menyeka-nyeka asabi'il yadain, jemari tangan. Wa rijlaini, jemari kaki. Sunnah hukumnya. Wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan sunnah juga mendahulukan kanan atas kiri. Wa taharatu salasan, dan sunnah juga taharah itu dilakukan 3 kali, tapi boleh sekali. Dan mualah itu langsung begitu, jangan ada jeda. Nah, dari sini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ternyata kalau kaitannya dengan apa yang ditanyakan dalam fatwa tarjih tentang mengusap kepala, maka dalam mazhab Syafi'i dan dalam mazhab-mazhab yang lain itu hukumnya sunnah membasuh seluruh kepala, ya. Mashul membasuh seluruh kepala itu sunnah.
Nah, saya nggak tahu kenapa kemudian ada ada semacam mempertahankan harus membasuh tidak seluruh kepala. Padahal kalau kita lihat dalam mazhab Syafi'i, mashu ra'si atau mashu jami'i ra'si, membasuh seluruh kepala bagian dari sunanul wudu, begitu. Dan kalau kemudian kita komparasi dengan mazhab Hambali, maka bahkan dalam mazhab Hambali membasuh seluruh kepala itu bagian dari wajibul wudu. Kenapa? Bi fi'lin Nabi, perbuatan Nabi. Diriwayatkan bahwa Abu Bakar pernah mengatakan kepada Imran bin Husain, dia pernah melihat Nabi SAW wudu. Dan begitu Nabi SAW wudu tadi, dia membasuh seluruh bagian kepala, kemudian membalikkan lagi tangannya ke bagian depan kepala, gitu. Ala kulli hal, yang wajib dalam kitab-kitab madhab itu adalah membasuh sebagian kepala, walaupun sebagiannya para ulama ikhtilaf. Ada sebagian kepala itu misalnya Abu Hanifah menganggap sebagian kepala itu sepertiga kepala, karena sepertiga itu bagian paling banyak. Rasulullah pernah ditanya oleh seseorang, dia ingin berwasiat ke anaknya, dia ingin wasiatkan seluruh hartanya. Kata Rasulullah, nggak boleh. Kalau 2/3 gimana ya Rasulullah? 2/3 nggak boleh, banyak. Kalau sepertiga, sepertiga cukup, karena itu udah banyak. Maka dalam mazhab Abu Hanifah, membasuh sebagian kepala yang wajib itu sepertiganya. Tapi itu pun dengan catatan bahwa membasuh seluruh kepala dianggap atau dipahami sunnah. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, yang tepat kalau kita mengacu kepada apa yang diajarkan Nabi SAW, membasuh seluruh kepala itu adalah perbuatan Nabi, dan itulah yang sunnah, atau itulah yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Oke, mudah-mudahan hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan ini bermanfaat. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita kita diskusikan dalam tanya jawab. Selanjutnya saya serahkan pengajian kepada moderator.